welcome back to my YouTube channel, Erwin's Channel. Saat ini saya ingin membagikan 5 tips untuk memilih rumah hunian. Bagi kalian anak kos, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, teman-teman sekalian, kalau saat ini kalian sedang mencari kos atau tempat tinggal, ada baiknya kalian mendengarkan 5 tips dari saya untuk mencari tempat tinggal yang baik. Apa itu? Yang pertama adalah tempat tinggal kalian atau calon tempat tinggal kalian yang akan kalian huni itu apakah terkena sinar matahari atau tidak. Ya, yang pertama dari sinar matahari. Kalian perhatikan ya, kan sebelum kita menempati rumah itu pasti dong kita survei dulu, kita lihat dulu, tanya-tanya dulu. Nah, kalian boleh melihat apakah tempat kos-kosan atau rumah yang akan kalian tempati atau bahkan mungkin rumah susun atau apartemen ya, apakah sinar matahari bisa masuk langsung. Jadi apakah bisa terpapar sinar matahari, mungkin mulai dari masuknya entah dari belakang, dari depan, dari jendela ya. Yang penting usahakan tempat kalian itu terkena sinar matahari, karena sinar matahari itu sangat penting. Jangankan untuk rumah ya, jadi kulit kita ini juga sebenarnya sangat membutuhkan sinar matahari, karena sinar matahari itu juga bisa membunuh kuman ya, dan menghilangkan kelembapan, mengurangi kelembapan di tempat kalian itu. Jadi sangat penting. Jadi bahan pertimbangan kalian adalah saat memilih tempat tinggal, usahakan ada sinar matahari. Oke? Terus kemudian adalah dekat fasilitas hunian. Maksudnya apa? Kalau kalian mencari tempat tinggal di apartemen atau rumah susun seperti saya tinggal di rumah susun, yang menjadi pertimbangan kalian adalah apa aja sih fasilitasnya? Apa aja fasilitas yang ada di rumah susun itu? Lift, tangga. Maksudnya lift dan tangga itu apakah dekat dengan tempat kalian ya? Kan alangkah baiknya kalau seandainya tempat kalian ya, tempat hunian kalian itu, unit yang mau kalian tempati itu dekat dengan lift atau tangga, jadi aksesnya bisa cepat. Terus kemudian parkiran. Nah, kalian perhatikan tuh parkirannya ada nggak, memadai nggak parkirannya. Jangan sampai kita ambil tuh tempat tinggal kita, ternyata tidak ada parkiran, sehingga apa? Kita harus menyewa tempat lagi untuk parkiran kendaraan kita. Yang ini sangat penting karena hampir di seluruh orang yang di Jakarta ini pasti memiliki kendaraan. Ya, pasti memiliki kendaraan, setidaknya motor. Terus apa lagi Pak yang dekat fasilitas hunian? Yang tidak kalah penting lagi adalah tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan sampah ini juga harus kalian perhatikan, harus kalian tanya. Tempat pembuangan sampahnya nyaman atau tidak? Ada nggak tempat pembuangan sampah? Jangan sampai kalian sudah tinggal di situ, terus nggak tahu mau buang sampah di mana, ya kan? Pusing kita. Seperti pengalaman teman saya, dia ngekos di daerah arah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Susah banget buang sampah. Jadi setiap dia kalau mau ke kantor, dia nenteng sampah untuk membuang di tempat pembuangan sampah ya, susah. Jadi perhatikan pembuangan tempat sampah. Terus kemudian adalah jemuran. Nah, jemurannya gimana? Cukup nggak? Memadai nggak? Ya mungkin bagi sebagian orang ya yang malas nyuci, laundry aja ya, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau bagi saya yang rajin, ya saya sih lebih memilih saya nyuci sendiri daripada ke laundry ya. Jadi kalau kalian seperti saya lebih suka cuci sendiri, ada baiknya ya pastikan jemurannya nyaman, ada atau enggak. Nah, itulah ya, dekat fasilitas, itulah fasilitas hunian yang perlu kalian pertimbangkan. Jadi saya ulangi, lift, parkiran, tangga, tempat sampah, terus kemudian jemuran ya. Kemudian poin nomor 3 adalah kalian perhatikan
udaranya segar nggak, maksudnya ada pertukaran udara nggak? Kalau angin masuk, ada nggak angin masuk, angin sepoi-sepoi masuk nggak ke tempat kalian, entah melalui jendela atau melalui pintu, ya kurang lebih sama seperti sinar matahari. Ya ini sangat penting supaya apa? Pertukaran udara itu ada. Ya memang tempat di Jakarta itu udaranya memang sudah tidak segar gitu ya. Tapi kalau kalian di rusun apartemen ya yang lantai 10 ke atas ya, pasti udaranya ya masih bersih lah ya. Nah jadi pastikan tempat kalian itu ada udaranya, ada angin udara, karena nggak bagus juga kalau non-stop 24 jam AC, diganti AC, Senin Selasa setidaknya adalah udara segar, angin sepoi-sepoi masuk ke rumah kalian itu. Oke, sekarang yang keempat, poin yang keempat adalah akses. Ya, akses transportasi umumnya itu gampang. Jadi ke stasiun KRL dekat, halte busway dekat, ya. Terus kemudian pasar tradisional itu dekat. Kalau bisa ke pasar tradisional itu nggak perlu naik Grab, nggak perlu naik angkot lagi, tinggal jalan kaki. Seperti kami di sini, kami kalau ke pasar tradisional tinggal jalan kaki, ya. Dan public transportation juga KRL, halte busway kalau bisa tinggal jalan kaki aja, jadi nggak perlu naik Grab lagi gitu kan. Aduh mantap banget kalau dapat tempat tinggal seperti itu. Jadi strategis, dekat pasar, dekat stasiun KRL, dekat halte busway. Terus kemudian kalau ada di sekitar itu taman, ya kalau ada taman, tempat olahraga gitu. Aduh yang mantap banget gitu. Terus kemudian yang terakhir, oke, saya ulangi dulu yang pertama ya sebelum ke yang terakhir. Tadi yang pertama adalah sinar matahari. Jadi pastikan yang menjadi pertimbangan kalian saat kalian ingin menempati atau memilih tempat tinggal kalian, hunian kalian, baik itu anak kos, baik itu yang di apartemen maupun rumah susun ya, bapak-bapak ibunya sudah berkeluarga. Ya, tipsnya pastikan tempat itu terkena sinar matahari, terpapar sinar matahari. Intinya ada sinar matahari lah masuk, entah dari belakang, dari depan ya, karena itu sangat bagus. Sinar matahari itu mengurangi kelembapan, terus kemudian membunuh kuman, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi fasilitas hunian ya, fasilitas hunian. Jadi seperti tangga, lift, dekat nggak dari tempat kalian itu gitu. Jangan sampai kalian di ujung, liftnya di ujung. Itu menjadi bahan pertimbangan. Terus kemudian parkiran, jemuran, tempat pembuangan sampah, nyaman nggak? Gitu. Kalian tahu sendiri lah ya gimana. Terus kemudian yang ketiga adalah angin atau udaranya, ada sirkulasi darah nggak, bisa nggak masuk gitu, angin udara pertukaran darah bisa nggak masuk. Terus aksesnya yang keempat itu akses untuk ke transportasi umum seperti ke halte busway, stasiun KRL, terus pasar tradisional dekat nggak gitu. Jadi nggak perlu naik Grab atau nggak perlu lagi naik angkot kalau untuk ke stasiun atau ke halte busway maupun ke pasar. Nah yang kelima adalah yang kelima ini sangat menentukan. Yang kelima adalah budget ya. Tentunya kalian harus memperhatikan budget juga ya. Kalian harus memperhatikan budget. Karena kalau kalian ingin tempat yang view-nya bagus ya, saya mau pemandangannya itu contohnya Monas atau Riverside, tentunya ya harga juga menentukan budget. Jadi kalian pikirkanlah budget kalian itu seperti apa, dan tempat yang kalian huni itu pertimbangkan dari 4 yang tadi. Jadi seperti pengalaman saya teman-teman. Kenapa saya bagikan ini? Karena ini sangat penting menurut saya. Kami di rusun ini waktu kami mencari tempat ini sangat ditentukan dengan budget memang. Nah kami mencari budget mana yang termurah, akhirnya kami dapatlah tempat ini. Memang tempat ini sangat murah. Sebulan, hampir 2 bulan, 3 bulan ya. Dan sayangnya tempat kami ini tidak terkena sinar matahari. Jadi kan bisa rasakan, karena nggak terkena sinar matahari ya, karena tempat kami ini nggak disinar matahari, akhirnya banyak rayap, terus
tempat baju kami pada lembab dan berjamur. Jadi makanya saya jadi berpikir-pikir seandainya dulu ada yang beritahukan saya seperti ini ya. Ya itulah pentingnya sinar matahari. Jadi tapi rencananya kami akan pindah tetap di rumah susun ini juga, tapi kami cari unit yang bisa langsung yang ada sinar matahari. Jadi bisa masuk sinar matahari dan bisa masuk angin juga. Gitu. Dan bayangkan teman-teman, kalau kayak di rumah susun ya, kalau apartemen rumah susun bayarnya kan per tahun atau per 6 bulan, dan kalau kami adalah per 3 bulan. Bayangin kalian sudah deal, kalian sudah bayar, dan nggak sesuai dengan, maksudnya nggak kena sinar matahari seperti tempat kami, nggak ada angin, terus kemudian lembab. Men, kalau kami pindah kan rugi kan, sangat rugi. Kita udah bayar setahun tapi kita mau cari tempat tinggal lagi, ayo loh gitu. Jadi buat kalian teman-teman semuanya yang sudah mencari tempat tinggal ya, atau tempat hunian di kos-kosan, rumah susun, apartemen ya, di rumah juga ya. Tadi 5 tips yang sudah saya berikan tadi itu menjadi bahan pertimbangan kalian ya. Jadi jangan sampai sudah deal masuk Anda juga nanti akan menyesal gitu. Jadi bagi teman-teman, sekian dulu 5 tips dari saya untuk memilih rumah hunian atau tempat tinggal seperti kos-kosan, rumah susun, apartemen ya, kalian boleh pertimbangkan. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, komen jika ada pertanyaan, dan share kalau memang ini membantu. Terima kasih.